أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, sungguh kesempatan yang indah bisa berziarah, duduk bersama Anda semua di kesempatan pagi hari yang Masya Allah jamaahnya sangat banyak ya, dan rata-rata ya orang-orang sepuh ya. Nah, di mana-mana yang jadi heran kalau rata-rata jamaahnya anak muda. Nah, termasuk 7 golongan yang diberi teduhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya siapa? Syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anak mudanya dikit. Itu PR bagi bapak-bapak semua. Nah, untuk ngajak anak muda, kadang mereka subhanallah me time habis isya sampai menjelang fajar. Me time-nya apa? Sibuk IG, sibuk Facebook, ya, sibuk melihat website yang tidak jelas. Nasallallahu al-afiyah. Kalau sibuk melihat website yang haram, ya, maka kewajiban bagi yang sepuh semua untuk memantau anak-anak. Rahimahumullah, tema hari ini perkenalkan sebelumnya, anak Abdurrahman Dani, mungkin di Bogor dan asli Jember. Orang tua masih ada di Jember, jadi setiap bulan wira-wiri Jember Bogor. Kenapa? Wasiat Imam Ahmad, manfaatkan sisa umur orang tuamu untuk menghapus dosa besarmu. Kalau sudah orang tua kita meninggal, di antara medan atau ladang untuk menghapus dosa besar sudah berkurang. Nah, usia 40 ada padanya rahasia. Kalau kita sudah 40 tahun, kita harus mawas diri sudah. Dari sisi agama, juga dari sisi fisik, jasmani. Kebetulan kami dari tahun 2000 menggeluti bidang ilmu kesehatan, sampai di negeri Yaman juga kami belajar ilmu kedokteran Arab klasik. Dan alhamdulillah pengalaman dari pengalaman sekian tahun ya, baik di Indonesia ataupun di negeri Arab, banyak Masya Allah. Kalau kita teliti pengobatan Arab klasik dan tibbun nabawi, Masya Allah, pengobatan yang jangan Anda jadikan sebagai pengobatan alternatif. Kalau itu tibbun nabawi, jangan jadikan alternatif, jadikan pengobatan utama sebagai wujud kita cinta sama Nabi. Ya, sungguh pengobatan yang efektif, efisien, jauh dari efek samping. Ya, sampai dikatakan Muqayyim rahimahullah, tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi yang sabit dengan dalil-dalil yang sahih, itu adalah pengobatan yang qat'iyyun mutayaqqanun li'annahu yasdur min akhbar al-ilahi. Adalah pengobatan yang meyakinkan dan pasti. Kenapa? Karena bersandar kepada wahyu. Bersandar kepada wahyu. Tatkala Nabi bersabda, di antaranya idza waqa'tu fi ina'i ahadikum falyakmisu thumma yanzahu fa inna fi yadihi da'u fil ukhra shifa. Kalau ada lalat masuk dalam bejana kalian, kata Rasulullah, maka cepat celupkan, kemudian cepat angkat, karena pada satu sayap itu bawa penyakit, satu sayap bawa obat. Dokter nggak akan membahas kalau Nabi nggak bersabda seperti ini. Setelah Nabi bersabda, baru penasaran, kenapa dengan sayap lalat? Ya, dimulai dengan wahyu. Ya, ternyata subhanallah, kalau masuk dalam bejana, satu sayap itu bawa ribuan bakteri.
Makanya Nabi bilang falyaqmishu. Huruf fa di sini dalam bahasa Arab memberikan makna apa? Cepat-cepat celupkan, jangan lama-lama. Cepat celupkan, ya, karena satu sayap bawa ribuan bakteri. Itu perlu ditawarkan sama satu sayap yang lainnya. Ternyata hanya bawa satu bakteri. Diteliti oleh ahli laboratorium. Bakteri itu ternyata actinomycin atau actinomycetin yang bisa membunuh ribuan bakteri di sayap yang lainnya. Ya, kemudian buang. Ya, subhanallah, ini tibbun nabawi. Siapa yang mau jelasin kalau Nabi nggak jelasin dari wahyu? Nah ini mau contoh. Maka jangan jadikan pengobatan alternatif, jadikan pengobatan yang utama. Ya, termasuk di usia 40 Allah bahkan menyebutkan, Allah juga mengajarkan, ya, Nabi SAW kalau kita lihat juga diutus di usia 40. Ini pasti ada sesuatu. Seorang muslim yang cemburu dengan dalil, ya, mereka pasti meneliti satu ayat demi ayat, satu hadis demi hadis, apa makna dari yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya SAW. Coba lihat dalam surat Al-Ahqaf, kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, berwasiat, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami wasiatkan. Wasa di sini bukan hanya wasiat, wasa wa amara. Nabi perintah. Bukan hanya wasiat, tapi apa? Perintah. Wasiat plus perintah. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, kepada kedua orang tuanya untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik, ya. Hamalatu ummuhu kurha. Hamalatu ummuhu kurha, yang mana ibunya itu, ya, hamil dalam keadaan dia benci sebenarnya. Ya. Kalau kita saksikan di sini nanti lihat apa kaitannya Allah wasiatkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua dikaitkan dengan umur 40 tahun. Oh, ini ada kaitannya, ya. Allah mencoba mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya umi kita itu, ibu kita itu hamil dalam keadaan dia nggak suka. Bayangin, untuk bikin anak jangan dibikin suka terus. Ada susahnya. Si wanita untuk hamil butuh perjuangan. Ya. Ketika permisi akramakumullah suami istri nikah, si wanita permisi kalau hubungan intim dengan pasangannya, kadang selaput darahnya, himennya pecah, itu sakit. Ya. Belum lagi dimasuki benda asing, itu sakit. Belum lagi ketika hamil, ya, ketika sigot itu nempel dinding rahim, keluar darah, nancep ke dinding rahim. Ya. Kadang kalau dinding rahimnya tipis, keguguran, sakit. Ya. Kemudian ketika hamil pun ada hiperemesis, muntah-muntah. Ada yang 3 bulan, ada yang selama hamil 9 bulan muntah terus. Untuk itu kita coba Allah ini kita tahu. Nah, belum lagi hamilnya waktu yang panjang, berat badan berat, tulang punggung sakit. Ada kami dapati ketika di Yaman, ada ibu-ibu ketika kehamilannya sudah besar, kakinya lumpuh. Ternyata ada tulang punggung yang tertekan gara-gara hamil. Setelah melahirkan sembuh lumpuhnya kakinya, masya Allah. Begitu beratnya perjuangan seorang ibu. Ya, makanya Allah ingin ingetin kita. Nih, ingin kita disadari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wada'athu kurha. Kemudian dilahirkan brojol. Itu pun keluar dalam kondisi paling sakit. Wanita keluar, masya Allah, permisi akramakumullah. Jalan lahirnya wanita ini untuk si jabang bayi ini bisa membesar sampai 200%. Kepala bisa keluar kepala 3.000. Ya, 200%. Makanya hubungan intim itu dikubur di depan. Permisi di vagina, bukan di dubur. Karena dubur nggak bisa ngembang sampai 200%. Makanya kaum Lut, orang yang homoseks, terong ketemu terong tuh, ya. Makanya masuk apa? Dilaknat sama Nabi 3 kali laknat. Satu-satunya dosa yang dilaknat sekali laknat 3 kali, ya. Amalan kaum Lut.
la'anallahu man 'amila qauman Lut, la'anallahu man 'amila qauman Lut, la'anallahu man 'amila qauman, dilaknat 3 kali. Yang enggak ada umat sebelum Nabi Lut berbuat seperti ini. Ya. Kenapa? Permisi, dubur bukan tempatnya untuk hubungan intim. Walaupun itu suami istri, gak boleh si laki-laki mendatangi istrinya dari lubang duburnya. Sampai kata Rasulullah SAW, dalika al-liwat as-sughra. Ini termasuk liwat sughra, perbuatan kaum Lut yang sughra. Kalau laki-laki ketemu laki-laki itu kubra. Ya. Kalau laki-laki pasangan halal suami istri itu sughra. Makanya nggak boleh. Ya, sesuatu yang menyelisih fitrah dilarang sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ini adalah fitrah. Wanita ini ya jalan rahimnya sampai membesar, keluar kepala kita sampai 200%. Jalur rahim itu membesar, kemudian sampai kadang robek. Ya, itu perjuangan, mengejar, kadang tenaganya sampai habis. Ya, kadang ada yang salah ngejam, teori ngejam sehingga harus dioperasi karena kehabisan tenaga. Ini perjuangan. Ya, betul-betul melelahkan, meletakkan si janin. Ini mukaddimah untuk mengingatkan kita bagaimana perjuangan untuk kita. Kadang ada yang sampai melahirkan terus dia meninggal. Ibunya nggak tersamatin. Nah, wah ini diantaranya dia bapak sayang sama istri. Ya, perjuangan bikin anak itu susah. Nah, kemudian wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya sama nyusuinya sampai nyampehnya itu 30 bulan. Setelah lahir belum selesai sampai di situ, dia harus nifas, ya. Kemudian dalam keadaan nyusuin, tengah malam dia nyusuin kita yang masih baby, ya. Adapun si suami biarin itu tugasnya istri tidur terus. Si istri nyusuin, ya. Terus mulai dia bisa bolak-balik badannya, kemudian dia bisa merangkak sampai bisa berdiri, ya. Kemudian nyebokin si ibu ini sampai bisa ngomong, sampai si anak bisa ngelawan orang tua. Ketika masih punya baby masih kecil, mungkin Anda berdoa, ya, Rabbi aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah turunanku ya Allah. Mungkin doanya nggak serius. Ketika anak sudah gede, anak sudah makar, anak sudah bisa ngelawan, ya, omongan orang tua, baru doanya serius. Ya Allah, ternyata perjuangan itu berat ya Allah. Ya Allah perbaiki turunanku ya Allah. Baru doanya apa? Dari hati sampai ke ujung lisan. Kalau anak masih baby, ya Allah perbaiki turunanku. Gak ada seperti dari hati, cuma ujung lisan saja. Ketika sudah kerasa bagaimana perjuangan jadi orang tua, saat itu kerasa, ya, doanya semakin ikhlas. Rahimahumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha ashudda. Nah, di sini syahidnya. Kalau sudah sampai asyudda, kata Ibnu Abbas, asyudda itu umur 33 tahun. Nih, kita harus mulai mawas diri. Kita sudah berapa tahun sekarang? Umur kita dari umur 33. Hatta idza balagha asyudda wa balagha 40 sanatan, dan kalau sudah sampai umur 40 tahun. Di sini disampaikan hatta idza balagha asyudda, umur 33. Wow di sini dalam bahasa Arab yufidu al-mughayarah, memberikan makna ada perubahan. Umur 33 kita mulai berubah, ada proses berubah sampai 40 tahun. Inilah puncak-puncaknya umur kita. 33-40 itu puncak-puncaknya. Nah, ya, yang mana, ya, katakan umur kita rata-rata antara 60 sampai 70 sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilu ma yajuzu dzalik. Umurnya umatku itu antara berapa? 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang lewat dari 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun bonus apa enggak? Belum tentu, jangan GR. Ya. Bonus kalau semakin taat. Ya. Umur 70 tahun jadi tua-tua lagi. Ya bukan bonus. Umur 70 tahun tambah makan uang riba. Umur 70 tahun tambah meninggalkan sholat. Umur 70 tahun ke diskotik. Umur 70 tahun ganti-ganti wanita, ya, di Instagram pamer.
Ya bukan. Ya, umur 70 tahun bonus kalau semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Umur 70 tahun tambah bangkang itu namanya bukan bonus, namanya istidraj. Sebagaimana Nabi telah bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Ya, kalau kalian melihat seorang hamba dikasih sama Allah kenikmatan dunia yang dia senengin, tapi dia semakin apa? Mungkin malah ma'asi, semakin terus-menerus menjalankan maksiat ketahuilah itu adalah jebakan Allah yang didudukan di dunia. Nah, alhamdulillah Bapak di sini termasuk bonus semua rata-rata. Alhamdulillah. Amin ya. Ini kalau umur 33, 40 itu puncak. Katakan 60, 70 tahun itu rata-rata paling tuanya, rata-rata. Nah, umur 33, 40 hampir tengah-tengahnya puncak. Nah, bayangin kita ada di puncaknya. Nah, di tengah-tengah antara 0 tahun sampai 60-70 tahun. Kita di tengah-tengah, paling puncak. Dari kecil kita keluar dari perut ibu terus bisa jalan, merangkak, jalan besar, puncak-puncaknya 33-40. Kemudian mulailah turun lagi. Umur 50 seperti umur 30. Umur 60 kembali lagi seperti umur 20. Umur 70 seperti umur 10. Makanya ketika umur 70 tahun orang tua kita suka berperan, minta dimanja, kembali lagi seperti anak-anak. Ya, makanya kita yang sudah umur 40 ini jangan remehkan lagi birrul walidain. Ya, jangan remehkan lagi urusan kita bakti pada orang tua. Yang mungkin sweet 17 gak peduli dengan orang tua, mintanya uang jajan, mintanya dihidangkan makanan oleh orang tua, mintanya dimanjain orang tua. Sekarang saatnya orang tua yang kita manjain. Nah, karena mereka yang kembali seperti semula ketika kita masih kecil. Fa'ini rahimahumullah. Di sini dalam ayat ini Allah mengajarkan sebenarnya ketika umur seperti ini Allah ajari doa. Doa ini dibaca bukan sekali seumur hidup ketika umur 40, tapi terus sering dibaca. Ya, apa? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini dibaca. Doa ini dibaca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, ya, luaskan dadaku ini untuk menjadi apa? Orang yang mensyukuri nikmat-Mu. Menunjukkan apa? Sebelum usia 40 kita orang banyak kufur nikmat. Usia 40 jangan lagi banyak komen tentang nikmat. Ya, jangan banyak berkeluh kesah tentang nikmat, banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Usia 40 harus banyak-banyak bersyukur. Jangan jadi kufur nikmat. Makanya doa seperti ini bagi kita apa? Sering ingat sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan apa? Sebelumnya kita sering kufur nikmat. Ya, kufur nikmat dari nikmat anak, nikmat istri, nikmat keluarga, nikmat kehidupan, nikmat persahabatan, nikmat tetangga, itu syukur. Ya. Kemudian apa? Allati an'amta 'alai, yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah, wa 'ala walidayya. Ya, dan atas Engkau yang berikan dari orang tua. Wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku mudah berbuat amal saleh yang Engkau ridhai. Di sini juga menunjukkan sebelum umur 40 kita amalannya mungkin asal-asalan. Atau kadang kita beramal menunaikan ibadah sholat wajib, sholat 5 waktu, hanya ingin menunaikan sholat wajib. Itu nikmatnya kurang, Pak. Kalau kita punya pikiran, keyakinan sholat subuh hanya menunaikan ibadah wajib, sholat kita nggak lezat. Tapi lezatkan sholat kita dengan apa? Ya, jadikan sholat ini apa? Pertemuan kita dengan Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaju rabbah." Kalau seseorang dari kalian itu sholat,
sesungguhnya dia sedang berdialog sama Allah Subhanahu wa taala, biar lezat salatnya. Insya Allah nanti sore di Kota Batu kita ada kajian bagaimana cara menjadikan salat Anda lebih lezat. Ya. Nah, biar tambah lezat. Nah, ada terapi-terapinya, ada caranya. Kemudian waslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Ya, anak cucu diperbaiki. Ketika umur 40 anak-anak sudah gede, saat itu sudah bisa ngomong, sudah bisa ngelawan. Makanya doanya apa? Lebih makjub masuk dalam hati. Kalau dulu masih baby doanya santai, nggak tahu rasanya makarnya anak. Ketika sudah umur 40 anak-anak udah besar, saat itu doa kita lebih apa? Lebih kerasa, karena kerasa makarnya mereka. Ya, kerasa sulitnya didik anak. Maka saat itu ya doa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku sesungguhnya bertobat kepadamu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang muslimin yang berserah diri kepadamu. Ini menunjukkan apa? Sebelumnya kita banyak dosa. Makanya banyak baca doa ini tubtu ilaik. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Tobat ada dua, taubatun 'ammah wa taubatun khassah. Tobat 'ammah, tobat dari kita dulu sampai sekarang, minta kepada Allah semua dosa apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taubatun khassah adalah kita tobat dari salah satu dosa besar yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat ya dari awal kita sebagaimana ini doa ini yang ingin hafalkan doa ini, lihat surat Al-Ahqaf ayat 15. Hafalin doa ini bagi yang belum hafal. Tapi insya Allah Bapak Ibu sudah pada hafal. Ya, coba kita lihat telaah surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Ini masih terkait dengan ayat ini. Ya, Allah lah, Dia Allah yang menciptakan kalian dari apa? Min dha'f. Kita dicipta oleh Allah dari kondisi lemah. Dari apa kita dicipta? Khuliqa min ma'in mahin. Dicipta dari air yang hina. Mani laki dan mani wanita, hina banget. Ya. Saking hinanya untuk bikin anak itu butuh perjuangan, butuh jihad fisabilillah. Sperma untuk ketemu ovum itu butuh perjuangan. Pertama, si bapak untuk mengeluarkan spermanya ada syaratnya. Di antaranya khuliqa min ma'in dafiq, yang mana dicipta dari air yang memancar. Kalau ada suami Anda airnya nggak mancar, letoy, nah, berarti standarnya nggak bagus. Nah, kenapa? Karena harus memancar, disebutkan. Kemudian Nabi juga sebutkan dalam hadis, ketika orang-orang Yahudi, dalam riwayat disebutkan satu orang Yahudi, dalam riwayat disebutkan sekitar 10 orang Yahudi, hampir 10 orang. Dalam riwayat disebutkan bilangan antara 10 dan 40, banyak, menunjukkan momennya sering. Orang Yahudi tanya kepada Nabi tentang sperma, mani laki-laki dan mani wanita. Kemudian disebutkan oleh Nabi bahwasanya mani laki-laki apa? Khalidun abyad. Mani laki-laki itu apa? Kental dan warnanya putih. Di sini kita ambil pelajaran. Kalau ada maninya laki-laki encer, berarti ciri-ciri gak sehat. Disebutin Nabi apa? Dia kental, ini yang normal. Wa abyad, warnanya putih, ini normalnya. Kalau ada maninya si suami, warnanya kemerahan, warnanya kayak air putih, nah ini gak sehat. Ini disebutkan juga. Kemudian disebutkan Nabi apa? Wa ma'ul mar'ati, ada pun maninya wanita raqiqatun safra, warnanya maninya wanita encer dan warnanya kekuningan. Ini wanita. Kemudian dilanjutkan Nabi dalam hadis yang lainnya, dari maninya laki-laki faminha al-idham wal asab. Dari maninya laki-laki ini nanti akan menjadi saraf dan tulang. Dari maninya laki-laki sudah menjadi saraf dan tulang. Ketika sudah gede jadi manusia, jadi suami, makanya jadi tulang punggung keluarganya. Nah, kemudian wa minha, yaitu dari airnya wanita, minha ad-dam wal lahm. Adapun mani wanita akan menjadi cikal bakal apa?
daging dan darah. Makanya gak heran kalau wanita bilang ini adalah anak dari darah dagingku. Gak heran, karena itu dari mana wanita. Subhanallah. Setelah itu di antara orang Yahudi yang berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Langsung bersaksi masuk Islam setelah mendengar hadis seperti ini. Makanya gak bisa dientengin. Ternyata ilmu pengobatan, ilmu kedokteran yang disebutkan Nabi bikin orang-orang non-muslim jadi masuk Islam. Saking takjubnya mereka. Ada di antara mereka mengatakan, ya, laqad sadaq, kamu telah benar. Qad qala man kana qablak, telah berkata nabi-nabi sebelum kamu. Masya Allah. Sehingga apa? Mereka masuk Islam. Nah, ini ajaib. Wah, mereka ini apa? Berjuang. Ya, sperma dari air yang hina ini untuk bertemu, sperma laki-laki bertemu dengan maninya wanita itu butuh perjuangan. Permisi, lewat alat vital wanita. Ini menunjukkan apa? Lemah, kita ini lemah. Anak itu jadi murni izin Allah. Ada sebab, kita ngambil sebab semampunya. Ya, sperma untuk berjalan ke alat vital, ya, wanita, ya. Kemudian alat vital wanita ternyata ada keputihan, ya, encer, banyak cairan di situ. Wah, sperma ini untuk menembus cairan encer butuh tenaga. Bisa-bisa karena saking banyak encer di situ, sperma ini belum masuk rahim sudah berhenti. Kenapa? Terlalu banyak encer, tenaga nggak bisa kuat tembus yang encer tadi. Kemudian juga ada dengan permisi akramakumullah, alat vital wanita terlalu bersifat asam. Sifat asam ini ternyata bunuh sperma. Coba, lemah betul. Sperma betul-betul lemah. Ya, apa sebabnya? Wanita sering kebutuhan, sifatnya permisi, vagina ini sifatnya asam. Ternyata karena makanan kita. Ada wanita sering keputihan, wanita sering keguguran, wanita haidnya gak teratur, nyerinya sakit, mandul. Ternyata sebabnya 90% adalah pola makan. Kebanyakan makan panas ketemu panas, bukan bakso sama mie ayam, bukan. Panas ketemu panas, misalkan apa? Ada kambing sama nasi. Ini panas ketemu panas, gak ada pendinginnya. Ternyata menyebabkan alat vital juga panas dan sifatnya asam. Subhanallah. Ini dibahas oleh kedokteran klasik loh ya. Berapa kali kami coba, ada orang yang 7 tahun gak hamil, 10 tahun gak hamil, 5 tahun gak hamil, diperbaiki aja pola makannya 2 bulan saja. Terus chatting, alhamdulillah Ustaz, istri saya sudah hamil 40 hari. 3 bulan lalu chatting lagi, alhamdulillah Ustaz, istri saya sudah melahirkan. Coba, hanya memperbaiki pola makan. Makanya jangan seperti yang disebutkan Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya, adapun orang-orang kafir, mereka makan, merasakan lezatnya makanan yang mereka makan seperti apa? Seperti hewan ternak makan. Artinya apa? Kita jangan seperti mereka. Kita dibimbing Allah itu makannya jangan kayak hewan ternak. Kita ada pola makan. Ya, kalau makan jangan biasa sampai kenyang. Ternyata ada, disebutkan ulama, ada rahasia kesehatan. Apa? Makannya sering kombinasi, ada panas, ada dingin. Rasulullah pernah berkata, ya, kepada Aisyah, riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud, kata Nabi apa? Nanfa'u harahada bi bardi hada wa burda hada bi ari hada. Ketika Nabi makan semangka dan kurma, kita netralkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka. Dinginnya semangka kita netralkan dengan panasnya kurma. Ternyata ini ada di balik ini konsep pengobatan. Tentunya nggak cukup dibahas dalam pertemuan kali ini, bukan pada babnya. Kemungkinan di beberapa bulan ke depan kita buka kajian berikutnya tentang apa? Pola hidup sehat dengan pola makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan ada waktunya. Fa'in rahmatullah jami'an. Kita dicipta dalam keadaan lemah. Sekarang tadi setelah berhasil menembus masuk rahim, dari pintu rahim untuk menuju tuba falopi jaraknya 18 cm. Masih renang dia 18 cm. Kemudian di tuba falopi baru berjumpa dengan sel telur. Wah, ini perjuangan berat. Betul-betul kondisinya dicipta kita dari lemah. Ya. Kemudian setelah itu apa?
Setelah lemah, Allah jadikan kita apa? Kekuatan. Setelah kita kuat sampai puncak kekuatan 33-40 tahun. Setelah itu apa? Baru balik lagi seperti apa? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba." Setelah kuat baru kita turun apa? Lemah lagi dan jadi kakek nenek. Gak heran kalau umur 40 tahun gigi sudah ada yang tanggal, ya. Gak lupa kalau sudah 40 tahun rambut sudah banyak yang putih. 40 tahun sebagian kulit sudah keriput. 40 tahun sudah mulai muncul sering sakit mah. 40 tahun muncul asam urat. 40 tahun muncul kolesterol. Itu alarm. Alarm apa? Makannya jangan sembarangan lagi. Kita sudah gak seperti dulu lagi, ya. Kalau makan dijaga, agama juga dijaga. Umur 40 tahun jangan lagi zikir pagi petang dilewatkan. Umur 40 tahun jangan lagi sholat rawatib gak lengkap, ya. Umur 40 tahun jangan lagi sibuk rumah tangga, tengkar terus rumah tangga. Orang sering tengkar rumah tangga, sholat aja gak khusyuk, bikin masalah, ya. Jangan lagi umur 40 tahun bermudah-mudahan mata ini melihat maksiat. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu tahu dari pandangan mata yang berkhianat, ya. Zaman Nabi gak ada gadget. Di zaman sekarang ada gadget. Maksiat masuk dalam rumah, ya. Istri tidur, hati-hati, suami mukanya bisa bercahaya di malam hari. Ternyata melihat gadget. Nah, nasallahu afiyah. Hati-hati, ya. Agama di umur 40 tahun nih, hati-hati. Kita maksiat harus dikurangi, ya. Bisa-bisa hisabnya kita ditambah ketika 40 tahun, ya. Kebiasaan ahli Madinah, penduduk di kota Madinah di zaman Nabi dan para ulama setelah para sahabat, ya, ketika usia 40 tahun mereka menyibukkan diri di masjid-masjid dan mengurangi porsi dunia mereka. Nah, 40 tahun ini ibadah ini harus lebih strength, ya. Gak heran kalau di masjid rata-rata umur 40 tahun ke atas rata-rata, yang di bawah 40 tahun kelayapan, pacaran dan sebagainya, ya. Kalau Anda lihat Nabi Muhammad diutus usia 40 tahun. Ternyata ada rahasia juga dibahas oleh seorang profesor wanita non muslim yang dia ini ahli apa? Radiologi, CT scan, MRI. Diteliti sama dia. Dia membantah kalau ada yang mengatakan proses tumbuh kembang manusia berhenti di usia 23-24, dia nggak setuju, ya. Tumbuh kembang ternyata masih berjalan sampai umur 40 tahun. Ketika yang dilakukan CT scan MRI, ya, ketika masuk otak itu diteliti di bawah 40 tahun, ternyata otak kita itu masih tumbuh kembang. Otak depan kita itu masih bolong, masih ada rongganya. Muncul dalam foto tersebut warnanya kuning dan oranye. Kuning dan oranye, ya. Disebutkan itu adalah daerah prefrontal cortex, otak bagian depan. Ketika usia 40 ternyata mulai menutup, lengkap menutup bagian otak depan. Kenapa? Dibahas mereka, otak depan itu ternyata bagian apa? Terkait dengan psikis kita. Makanya ketika orang usia 40, dia menjadi orang yang lebih sabar. Usia 40 menjadi orang yang lebih bijak. Usia 40 menjadi orang yang lebih hikmah, lebih lemah lembut. Makanya Nabi ketika usia 40, ya, ditantang sama paman-pamannya sendiri, ya, pamannya dari musuh besarnya, ya. Kemudian orang keluarganya, orang-orang Quraisy, ya, suku kabilahnya menjadi musuh-musuhnya. Nabi sabar ketika sujud di Ka'bah sampai mereka mengirimkan usus onta yang sudah disembelih 2 hari ditumpahkan ke punggung Nabi, sampai Fatimah melihat itu sampai nangis, kemudian dibersihkan oleh Fatimah. Tapi Nabi sabar. Ketika malaikat Jibril minta izin kepada Nabi agar kaumnya ini ditimpakan gunung, tapi Nabi apa? Jangan. Semoga mereka dapat hidayah. Subhanallah. Lain ketika usia 40 orang lebih apa? Lebih bijak. Banyak hikmahnya. Coba
Makanya kita usia 40 ini, dengan kebijakan kita, dengan kelemah lembutan kita, dengan kita yang bisa mikir berapa kali, kalau masih terjerumus dosa, menjerumuskan diri dalam dosa, padahal kita sudah tahu ilmu, sudah bijak, makanya perhitungannya lain. Hati-hati makanya usia 40. Nah, usia 40 usus sudah mulai mengecil, hati-hati. Makanya ketika ada ibu-ibu kita di atas 60 tahun makan gak mau banyak-banyak. Kenapa? Usus sudah mengkerut. Pembuluh darah sudah, kalau Anda lihat di tangan Anda coba, pembuluh darah Anda sudah kecil-kecil. Kalau pembuluh darah kecil, otak juga demikian, kurang dapat oksigen dan nutrisi, makanya sering pikun. Kenapa? Pembuluh darah kecil. Ya, begitu pula kaum laki-laki, syahwatnya gak kayak dulu lagi. Dulu setiap hari bisa mendatangi istrinya, sekarang bisa sebulan sekali. Kalau ada yang gak terima nanti Pak, Bang, saya masih kuat, saya masih bisa setiap hari. Berapa istri pun saya bisa kuat gitu. Silakan. Nah, baik rahmatullah, ya, kenikmatan mulai berkurang. Kenapa? Gigi mulai tanggal, ya, sakit-sakitan muncul, dan seterusnya mulai bermunculan. Kenapa? Biar kita menghadap Allah dalam keadaan sedikit dosa. Sakitnya kita itu untuk menghapus dosa. Ya, makanya Nabi bersabda, ya, ma yazalu al-bala bil mu'min wal mu'minah, ya, fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa Allah akan berikan bala, cobaan, musibah kepada seorang mukmin ataupun mukminah, pada dirinya, pada hartanya, pada jiwanya dia. Akan kasih cobaan terus, termasuk sakitnya kita. Sampai apa? Biar kita ngadep Allah dengan sedikit dosa, ya, atau tanpa dosa. Dikasih sakit di atas 40 tahun, penyakit pada muncul. Tapi bukan berarti apa? Anda makan enak-enakan biar tambah banyak sakit, biar tambah dosa banyak dihapus. Bukan, ya, bukan itu bimbingan Nabi SAW. Nabi malah menyebutkan firman Allah dalam surat Abasa ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Tuh dia, makanan ini halal atau haram, makanan ini bikin sehat atau bikin sakit, makanan ini pantangan untuk penyakit saya apa bukan, perlu dilihat. Ya, kalau kita sehat, kita jadi istiqomah ibadah. Ya, semakin Anda perhatikan makanan Anda, semakin Anda apa? Sehat. Itu sebab, ya, semakin Anda sehat, juga ibadah istiqomah, dan bisa jadi panjang umur. Nah, dengan makanan yang sehat, yang muda jadi awet muda, yang tua jadi awet tua. Minimal nggak trapas lah tuanya, ya. Nah, kalau dilihat ya, sekarang ini ada di Cina. Di Cina itu ada satu kampung, rata-rata umurnya 80 sampai 100 tahun. Bahkan ada yang masuk museum manusia tertua di dunia, umurnya 220 tahun. Ternyata dari umur 10 tahun sudah menjaga pola makan. Nah, ini perlu diperhatikan. Makanya usus kita nggak kayak dulu lagi, kita makannya hati-hati, ya. Jangan semua makan dimasukkan, semua makanan. Yang penting kalau makanan halal itu nggak bikin penyakit. Udah silakan makan apa aja. Ini salah konsep ini, pemikiran sesat, menyesatkan umat ini. Nah, Allah berfirman, "Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat." Pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang halal-halal. Tapi bukan berarti halal itu nggak bikin penyakit. Halal ketemu halal bisa bikin penyakit kalau apa? Kombinasinya salah. Contohnya disebutkan ulama klasik, kalau kita sering makan panas ketemu panas. Contohnya apa? Panas ini bukan rasanya, tapi sifatnya. Kambing panas, nasi panas. Maka lama-lama akan muncul penyakit sifatnya panas. Apa penyakit sifatnya panas? Darah tinggi, kolesterol, asam urat, kencing manis. Coba konsep. Kalau orang sering kebanyakan makan dingin ketemu dingin, akan muncul penyakit dingin. Sering makan timun, sayuran, ikan itu dingin,
lama-lama ada ibu-ibu bisa keputihan. Kenapa? Dinginan. Ada yang vertigo, ada yang migrain, ada yang asma. Ini apa? Dingin ketemu dingin coba. Makanya perlu kita tadabburi makanan kita. Nah, kok selama ini banyak yang gak bahas? Iya, karena sedikit yang membahas masalah makanan. Imam Bukhari bahas, Imam Muslim bahas, Imam Tirmidzi bahas. Ya, Imam Bukhari sampai buat judul bab al-jama' bainal launaini fil akli bimarrah. Bab menggabungkan dua warna makanan ketika makan sekaligus. Coba bayangin, ternyata udah dibahas oleh para ulama. Tinggal kita mau mengupas apa enggak, mau praktek apa enggak. Subhanallah, dari pengalaman kami dengan menjaga pola makan ini, masya Allah ajib. Kalau pengalaman saya pribadi dari tahun 2013, ya, berat badan saya, dulu saya gemuk, berat badan saya turun dalam waktu 1 pekan 8,2 kilo. Dalam waktu 2 pekan turun 17 kilo. Kita praktekkan juga kepada teman kita orang Arab, waktu itu berat badannya 135 kilo. Dalam waktu 1 bulan dengan pola makan yang kita bahas ini, turun 1 bulan 35 kilo. Masya Allah. Ada di Jakarta ibu muda cerita, Ustaz, saya umurnya 26 tahun. Ya, saya sudah punya 2 anak, tapi muka saya muka 40 tahun. Ya, ada apa dengan saya, Ustaz? Tentunya pola makan. Kemudian kata dia, setelah saya menjalankan pola makan yang sudah Ustaz sampaikan, kata dia, apa? Muka saya kembali glowing lagi. Masya Allah. Ada yang mandul jadi subur, ada yang kanker stadium 4 sembuh hanya dengan makanan. Ada yang subhanallah, ya, ada yang ketombean 1 pekan, pola makannya dibenerin hanya 1 pekan, ketembenya hilang. Coba aja. Kenapa? Semua makanan penyebabnya. Ya, penyebabnya ya pola adalah makanan. Maka dari itu kalau jadi sudah tua kayak gini, bukan berarti Anda terlambat. Enggak terlambat. Agama kita perbaiki. Ya, makanan kita juga diperbaiki. Kita nggak usah minder dengan anak-anak yang masih sweet 17, dengan anak-anak di bawah 10 tahun. Nggak usah minder. Ya, ternyata pola makan ini sangat membedakan, bedanya drastis sekali. Anak-anak zaman sekarang umur 9 tahun sudah kena kanker nasofaring. Ternyata sebabnya apa? Dalam 1 hari makan 5 bungkus makanan instan. 9 bulan kena kanker. Anak-anak sekarang umur 9 tahun sudah harus cuci darah. Kenapa? 1 hari minum teh kemasan, ya, 5 botol. Hitungan 9 bulan ginjalnya rusak. Anak-anak zaman sekarang umur 12 tahun sudah banyak kena stroke. Ternyata apa? Dia konsumsi minuman makanan kemasan yang mengandung aspartam. Yang aspartam ini menyulitkan pembuluh darah di otak. Alhamdulillah kita enggak. Makanya pola makan menentukan. Sama kalau Anda suka motor, ada anak kita punya motor tahun 2021. Kita punya motor tahun 90-an. Ya. Anak-anak kita punya motor tahun 2020, bahan bakarnya premium. Olinya oli bekas. Ya, cepat rusak nggak? Akan cepat rusak. Kita umur 90 tahun pakai olinya apa? Motul 7100 per liter, harganya 250.000. Olinya Pertamax turbo dijaga. Sama kita kalau makan itu, makanan kita dijaga. Bukan hanya makanan instan atau gorengan-gorengan di luar kita join. Bukan hanya itu, di rumah kombinasinya juga dijaga. Nah, itu penting. Nah, ajib sekali. Subhanallah, yang saya coba juga selain berat badan turun, kebiasaan saya dari SMA sampai saya di Yaman, ya, itu kalau BAB permisi sepekan cuma sekali. Setelah pola makan dibenerin, setiap hari bisa BAB. Itu pertama kali praktek teori ini. Permisi ya, kalau mau BAB-nya warnanya hitam kayak arang. Ternyata kita tanya kepada teman-teman yang belajar sinsip, itu adalah plak-plak di usus. Anjir, sampai keluar. Plak di usus ini nggak bisa pakai obat rumah sakit. Seperti apa? Pakai obat Dulcolax, Lactulus untuk bikin diare, nggak keluar. Dia pakai. Kalau Anda ingin sayang dengan perut Anda, sayang dengan tubuh Anda,
coba sekali-kali pergi ke dokter internis, lakukan apa? Endoskopi, masukkan ke hidung, lihat usus atau permisi dari dubur, masukkan, lihat ususnya. Kalau usus kita warnanya putih, bagus. Usus kita putih kekuningan, masih bagus. Usus kita putih, warnanya agak coklat, mulai gak beres. Coklat hijau, gak beres lagi. Hitam, wah itu udah. Makanya apa? Tergantung makanan yang kita makan. Itu penting. Hippocrates sudah berkata, you are what you eat. Apa yang kau makan, dirimu seperti itu. Ya. Nah, penyakit yang muncul seperti yang Anda makan. Orang di masa silam, penyakit yang muncul adalah penyakit yang menunjukkan defisiensi, kurang nutrisi, busung lapar lah, anemia lah. Ini penyakitnya di masa silam. Penyakit sekarang habis makan, aduh sesuk ya, kenyang ya perut saya. Asam urat, kolesterol, kencing manis, menunjukkan apa? Ekses, kelebihan. Ini penyakit zaman sekarang. Ya, makanya Nabi menyebutkan mala'a adamiyun wi'a syarran ya min batni. Ya, tidak ada yang memenuhi yaitu yang jelek dari anak Adam, wadah yang jelek dari perutnya anak Adam. Makanya perut kita jangan jadikan sarangnya penyakit dengan makanan yang masuk, tapi jadikan sarang obat. Lihat makanan yang Anda makan, bikin sehat atau bikin sakit. Nah, itu rahmatullah. Tentunya terkait dengan pola makan khusus dibahas di lain pembahasan. Intinya inilah rahasia usia kita 40. Dari sisi agama kita lebih hati-hati, dari sisi kesehatan kita juga hati-hati. Ya, dokter Islam yang hidup di zaman Nabi sudah berwasiat, wa kanatil ma'idatu ra'sudda wal hilyatu ra'sud dawa. Dan adalah perut itu sarangnya penyakit, dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Anda sakit mah, berobat ke dokter dikasih obat sakit mah, berobat ke herbalis dikasih herbal, pergi ke terapis di terapi akupunktur, refleksi, macam-macam lah. Tapi Anda sembuh, sampai kapan sembuh? Sampai reaksi obat itu habis. Tapi Anda pola makannya masih tetap, ya, pola makan nggak bagus. Pola makan itu dari apa? Kombinasinya. Pola makan dari apa? Jam-jam makan. Pola makan dari apa? Pantangan hijau, itu pola makan. Kalau nggak bagus, akan ada saatnya lagi sakit lagi, balik lagi sakitnya. Sama yang ibu sering keputihan gitu, ya. Pakai permisi obat yang dikatakan mistatin, obat dari rumah sakit, dimasukkan alat vital, sembuh. 2 pekan, 1 bulan sembuh, akan ada lagi keputihan lagi. Kenapa? Karena makanan yang Anda makan. Itu konsep, ya. Makanya pola makan kita perlu dibenerin, ya. Juga agama kita juga perlu lebih diperhatikan. Insya Allah itu saja bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. 1-2 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah, Ustaz. Tadi Masya Allah dijelaskan bahwasanya pola makan di usia 40 ini harus tetap dijaga, di mana kombinasi panas dan dingin. Dalam 40 tahun yang kita jalani ini, ada yang mengatakan atau menyampaikan bahwasanya kita dilarang mengurangi atau sama sekali tidak makan daging kambing. Itu menyebabkan darah tinggi dan lain sebagainya, Ustaz. Dan kemudian yang saya tanyakan di sini bahwasanya mengkombinasikan antara makan ayam kemudian sama ikan dan sama kambing, itu apakah diperbolehkan, Ustaz? Demikian. Terima kasih. Ini kajian macam apa bahas makanan? Gak ada Ustaz sebelumnya masjid ini ngomong makanan kan? Nah, kambing itu kesukaan Nabi, ya, apalagi paha kambing, apalagi kambingnya domba, itu kesukaan Nabi. Paha depan itu kesukaan Nabi, ya. Kambing, ada yang bilang kambing makan aja, kambing itu nggak nimbulin penyakit. Kambing itu bukan pakangan, salah juga. Kambing itu sifatnya panas, ya. Kalau sifatnya panas berarti pantangan untuk penyakit yang sifatnya apa? Panas. Kalau sudah kambing sifatnya panas, berarti yang sifatnya panas dikurangi atau dihentikan dulu. Apa sifatnya panas? Contohnya darah tinggi.
ya, asam urat. Makanya orang yang punya penyakit panas, pantangannya berarti yang sifatnya panas. Kurangin dulu atau stop dulu, seperti kambing. Ya, bukan berarti kalau kambing nggak ada santannya aman, nggak. Kambing kalau ditambah santan cuma lebih parah. Ya, santan panas, kambing panas. Ya, makanya kalau makan kambing diimbangi dengan pendinginnya. Pendinginnya misalkan apa? Kalau Nabi makan kurma sama semangka, kurma sama timun, kurma panas, timun dingin. Kalau kambing panas berarti pendinginnya apa? Contohnya timun, labu kuning, labu siam, itu contoh. Simpel banget. Tubuh kita ini ada panas, ada dingin. Jantung kita panas, ginjal kita juga demikian. Ya, ada organ-organ yang sifatnya dingin. Ya, makanya harus imbang terus panas dingin. Biar apa? Biar imbang. Makanya Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah. Ya, panas dihancurin sama dingin, dingin dihancurin sama panas. Itu konsep. Seperti kasus COVID ini sebenarnya simpel, nggak usah takut berlebihan, nggak usah pakai masker 10 lapis, nggak usah jaga jarak 10 meter, nggak usah tangan kiri kanan paha kiri paha kanan divaksin semua, perut juga divaksin, nggak usah, santai aja. Ya, tahu konsepnya. Orang yang sering kena COVID atau orang kena batuk pilek itu rata-rata yang dingin lembab. Walaupun dia WFH di kamar, walaupun dia pakai masker tebal, tapi kalau hidup dia dingin lembab akan jadi media virus. Makanya dihancurkan dingin lembab, dihancurkan apa? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dihancurkan media dingin lembab dengan apa? Panas kering. Panas kering contohnya apa? Kustul hindi. Simpel banget. Ya, nggak usah takut berlebihan. Kalau sudah hidup lembab, langsung konsumsi kustul hindi. Nggak usah was-was. Waduh, saya kena ini. Waduh, nggak usah lah. Jalan di muka bumi itu tawakal sama Allah, sama ngambil sebab. Ambil sebabnya, apalagi ambil sebab yang jelas. Dingin lembab, kasih panas kering. Konsep kedokteran klasik, kalau ngobatin penyakit seperti kasus infeksi seperti ini, nggak dibunuh bakterinya, virusnya, tapi apa? Jamurnya nggak dibunuh, tapi yang dibunuh, yang dirusak medianya. Media dingin lembab hancurin dengan panas kering, sehingga apa? Virus bakteri jantung sudah nggak tinggal di media tersebut. Itu konsep sangat simpel sekali. Alhamdulillah dengan izin Allah dari awal pandemi sampai detik ini dengan cara ini alhamdulillah banyak yang selamat. Nah, kemudian terkait dengan makanan laut nggak boleh campur darat, protein darat dan protein darat yang lainnya nggak boleh campur dengan protein hewani. Itu bukan dari Nabi tapi dari kedokteran klasik. Ya, kenapa? Ternyata bisa mengacaukan hormon, bisa mengacaukan hormon. Itu saja insya Allah. Ada satu pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana mengetahui kalau itu makanan panas atau bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu makanan sifatnya panas dan makanan itu sifatnya dingin? Nah, alhamdulillah kami sudah mengarang buku, ya, buku Lantai Asyifa Al-Gharib. Jangan putus asa, kesembuhanmu sudah dekat. Ya. Ingin kita pasang mindset sehat itu mudah, sehat itu murah. Bagi kita mau nggak ngambil cara seperti ini? Ya, alhamdulillah buku ini muncul dari ide guru kami, ya, senior kami, seorang bapak Profesor Dr. Rahmat Sugih, SPGK, SPGM. Ya, beliau dokter spesialis ahli gizi, sampai sekarang masih menjadi dosen guru besar kedokteran UI. Dan umurnya sudah 83 tahun, semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, ya. Dan beliau yang menganjurkan kami untuk membukukan ini, ya. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, insya Allah nanti pesan bukunya, ya. Oke, pesan bukunya. Dan hasil semua protein rata-rata panas, kecuali disebutkan Ibnu Qayyim, diantaranya apa? Ikan dan sapi dewasa. Ikan segar itu sifatnya dingin. Kalau ikan asin sifatnya panas. Adapun yang lainnya rata-rata sifatnya panas. Kambing, ya, ayam, bebek, itu kuda, kelinci itu sifatnya rata-rata panas. Adapun sayuran mayoritas sifatnya dingin, kecuali sayuran yang warnanya agak hitam seperti apa? Bayam, kangkung, kemudian daun singkong, kemudian terong, itu sifatnya panas.
Anak saya sekarang berusia 15 tahun, beberapa bulan yang lalu mengalami kejang-kejang. Ketika anak saya usia 40 hari, nah ini biasanya demam terlalu tinggi kena otaknya. Ya, kadang otaknya mengecil, terjadi atrofi otak. Nah, apa kejang-kejang yang dialami sekarang merupakan akibat dari pendarahan otaknya, masalah di otak. Nah, beri anak Anda yang sering kejang ini kasih apa? Labu kuning. Sering kasih nutrisinya labu kuning. Labu kuning sifatnya dingin, kejang itu sifatnya panas. Ya, kejang itu sifatnya panas. Labu kuning juga bisa ditumbuk, kemudian dikompreskan di kepalanya. Ketika dia mulai ada gejala kejang-kejang. Kalau 15 tahun dia merasa, biasanya sebelum kejang kerasa dulu. Kerasa apa? Agak mual, suasana hati gak enak. Udah dia harus tahu diri. Cari tempat yang gak mencelakakan dia. Jangan dekat sungai, jangan dekat dengan alat-alat tajam, jangan naik kendaraan, ya, bermotor dan sebagainya. Minggir, cari tempat yang nyaman. Dan sering konsumsi labu kuning. Dan kurangi makanan yang sifatnya panas. Kurangi cabai-cabian. Kurangi makan minuman instan. Ini contoh sangat simpel banget. Nah, insya Allah saya bisa sampaikan harap dimaklumi ya. Kajian aneh, kajian bahasnya makanan. Nah, tapi semoga bermanfaat untuk Islam Muslim. Imam Syafi'i sudah berwasiat. Ya, kata Harmalah, Imam Syafi'i sangat merasa sedih dengan apa yang disia-siakan dari kaum muslimin, menyia-nyiakan ilmu kedokteran. Ilmu pengobatan itu sepertiga dari ilmu. Dan kaum muslimin sekarang mewakilkan, menyandarkan ilmu pengobatan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa kita tidak belajar pengobatan yang sangat sederhana? Nah, itu saja. Semoga Allah jadikan kajian-kajian yang bermanfaat ya untuk saya pribadi dan untuk Anda semua. Dan semoga Allah istiqomah kita dari hasil ibadah. Allah berikan kepada kita kesehatan dan afiat. Ya Allah jauhkan kita dari semua bala, musibah ataupun penyakit yang menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah segera angkat wabah ini. Semoga Allah beri petunjuk kepada pemimpin kita. Ya, semoga Allah hancurkan makar-makar orang yang membuat makar di negeri kita. Dan semoga Allah jadikan kita aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.